Ini sering kita baca ya dalam doa. Kita minta kepada Allah. Iya. Ini doanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan, berikan kepada kami azwajina, istri-istri kami. Wah ya, azwajina kan istri-istri, jadi bukan satu ya. Benar-benar. Iya. Bukan zauzin, tapi azwaj, istri-istri. Wa zurriyatina, dan keturunan-keturunan kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya, qurrata ayun, penyejuk hati, penenang jiwa. Ya, waj'alna, dan jadikanlah kami ya dari kami ini lil muttaqina imama. Ya, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya anak soleh penenang jiwa, tapi pemimpin bagi orang bertakwa. Ini doa ini untuk kita ingin anak-anak keturunan kita ini menjadi pemimpin. Bukan hanya pemimpin sekedar pemimpin, tapi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Masya Allah, doanya dahsyat banget ini ya. Al-Furqan ayat 74. Kita minta istri-istri kita ya, kemudian keturunan kita menjadi penenang jiwa, penyejuk jiwa. Jadi ayat ini Bang Pardan bukan satu istri, azwajina, istri-istri, pasangan-pasangan. Karena ayatnya memang azwajina kan, ya, istri-istri. Allahu Akbar. Penenang jiwa, penyejuk hati. Allahu Akbar. Ulaika, mereka itulah yuzaunal ghurfata, akan diberikan balasan ke tempat yang paling tinggi. Maksudnya balasan apa itu? Surga. Ya. Bima sabaru, dengan apa-apa kesabaran mereka waktu di dunia. Wa yulaqauna, dan mereka akan disambut biha, di dalam surga itu, tahiyyatan wa salama, dengan penghormatan dan keselamatan dan salam. Ya, kehormatan dan keselamatan. Artinya orang-orang yang ciri-ciri yang kita jelaskan dari minggu lalu sampai hari ini, orang-orang ibadur rahman itu Allah akan memberikan balasan di tempat yang tertinggi. Itu yang disebut dengan surga. Ya, karena mereka kesabar dalam waktu di dunia menjadi hamba Allah yang ibadur rahman, dan mereka disambut oleh para malaikat dengan tahiyatan wa salaman. Di dalam surah An-Nahl 32, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera untuk kalian penghuni surga, silakan masuk ke dalam pintu surga yang Allah telah janjikan kepada kalian semua. Ya, khalidina fiha, kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan surga itu adalah sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman, tempat kita istirahat. Qul, kata oleh Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanku tidak akan menindahkan kamu, wala laula du'akum, kalau tidak karena ibadahmu, faqad kazzabtum, padahal sungguh kamu telah mendustakan, fasum yakulizama, kelak kalian akan mendapatkan azab. Artinya ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengindahkan kalian semua, ya Allah Tuhanku, karena ibadahmu, tapi beribadah kalian, padahal sungguh kalian ini telah mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka itulah yang mendapatkan azab yang sangat pedih buat orang-orang kafir. Jadi ayat 77 ini untuk orang-orang kafir yang tidak mau melaksanakan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita urut nih ya, kita urut dari awal ciri-ciri ibadur rahman. Nah, ini di ringkasannya nih ya. Ibadur rahman bagus banget namanya ya. Ada nama masjid di Ibadur Rahman, nama masjid Ibadur Rahman. Yang pertama cirinya adalah hauna, yaitu rendah hati, tawadu. Ciri yang kedua, kalau ada orang bodoh ngomong padanya, orang jahil, selamat. Ciri yang ketiga, mereka selalu tahajud, ya, bangun malam, sholat tahajud. Ya, jadi berdiam diri di malam hari. Ciri yang keempat, mereka itu menjauhkan diri dari neraka jahanam, berdoa supaya dijauhkan dari neraka jahanam. Ciri yang kelima,
ketika dia punya harta, dia tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, tidak israf, dan juga tidak bakhil. Ciri yang keenam, tidak syirik, tidak mau menyekutukan Allah. Ciri yang ketujuh, tidak membunuh dengan yang diharamkan kecuali alasan yang jelas. Ciri yang kedelapan, dia tidak berzina, ya, tidak berzina. Ciri yang kesembilan, dia selalu bertaubat kepada Allah, bertaubat, dan dia buktikan taubatnya dengan amal soleh, ya, dengan amal soleh. Kemudian ciri yang ke 9, yang ke 10, yaitu mereka tidak bersaksi dengan saksi palsu, tidak pernah melakukan sumpah palsu. Ciri yang ke 11, ya, mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, walaupun boleh tidak bermanfaat ditinggalkan. Ciri yang ke 12, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya lalu mentaatinya, mereka tidak buta dan tidak tuli. Ciri yang ke berikutnya adalah mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini diantara penjelasan Al-Quran surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ini termasuk ibadur rahman. Ya, amin. Amin.